Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali pernah mengeluarkan sebuah statement. Hentikan lidahmu dari menuduh kafir atau sesat kepada ahli kiblat, yaitu umat Islam, selama mereka masih mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu pernyataan Imam Al-Ghazali ini tidak hadir dari sebuah ruang hampa, tetapi lahir karena perenungan dan kegalauannya akan suatu fenomena yang mana saat itu seringkali terjadi takfiri, mengkafir-kafirkan antara satu yang lainnya karena perbedaan mazhab, perbedaan aliran, perbedaan tafsir keagamaan, padahal di antara mereka masih sama-sama pemeluk agama Islam. Ada umat Islam sendiri yang melabelkan istilah kafir kepada pemeluk Islam yang lainnya. Bahkan mereka sangat gemar mengkafirkan orang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali begitu. Maka disinilah Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kepada kita agar kita tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Imam Al-Ghazali, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, kita dalam memahami agama hendaknya jangan sampai menimbulkan sikap mengkafirkan dan menyesatkan orang lain. Bahkan beliau melancarkan kritik kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengkafir-kafiran tadi. Bagi Imam Al-Ghazali, bodoh atau salah ketika seseorang berpendapat bahwa batas pengkafiran itu manakala orang lain berbeda dengan kita dari sisi mazhab misalnya. Kalau kita lihat dalam konteks kehidupan di Indonesia setidaknya hari ini, pengkafiran masih beberapa kali kita dengar lah meski tidak sering. Utamanya ini dilakukan oleh sebagian kelompok yang memandang kelompok mereka berbeda dengan kelompok yang lainnya. Sikap itu tentu sangat mendiskreditkan kelompok yang lain begitu. Pada zaman dahulu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali, aksi pengkafiran dan penyesatan ini memakan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Mungkin sama dengan yang terjadi saat ini. Sebut saja misalnya beberapa ulama besar yang pernah dituduh sebagai orang yang kafir atau sesat. Imam Syafi'i pernah dituduh sesat karena dianggap sebagai pengikut Syiah Rafidhah dan lain-lain. Secara teologis tentu aksi pengkafiran dan penyesatan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ketauhidan yang menjadi elan vital, yang menjadi dasar utama ajaran agama Islam. Kesaksian seorang muslim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, mengandaikan bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah. Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 7, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan mula yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Tuhan mula yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika kita berani mengkafirkan dan menyesatkan orang lain, padahal itu adalah hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tentu ini bertentangan dengan prinsip ketauhidan tadi. Karena kita secara tidak langsung dan secara tidak sadar telah berani mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesama muslim adalah saudara antara satu dan lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuhnya sakit, maka tubuh yang lain harus merasakan sakit. Tapi ini bertentangan dengan sebagian muslim yang seringkali melakukan pengkafiran dan penyesatan. Dalam konteks sosial, pengkafiran dan penyesatan tadi akan menimbulkan masalah dalam sisi kemanusiaan. Juga tidak sehat bagi iklim keberislaman yang berkembang dewasa ini. Bagaimana mungkin Islam yang dikampanyekan rahmatan lil alamin tetapi menegasikan saudara Islamnya sendiri? Maka terdapat dua kekeliruan utama ketika kita berani mengkafirkan atau kita berani menyesatkan sesama orang Islam yang masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah kita mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menimbulkan efek buruk bagi kehidupan sosial umat manusia yang secara tidak langsung menimbulkan atau menyebabkan citra buruk bagi agama Islam itu sendiri. Imam Al-Ghazali yang kutipannya tadi saya sampaikan di awal sebetulnya sudah memberikan teladan kepada kita bahwa sannya jangan sampai kita mudah mengkafirkan atau menyesatkan kepada orang lain yang tidak satu paham atau tidak satu golongan dengan kita. Hendaknya umat Islam Indonesia sekarang ini meneladani sikap yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali tadi, supaya kerukunan, perdamaian, dan persaudaraan kemanusiaan di antara umat Islam Indonesia ini senantiasa terjaga dan berlangsung hingga akhir zaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.